Kipas angin seret, jangan dipaksa, nanti rezekimu seret. Apakah kipas angin kamu seret seperti ini? No, no, no. Kipas angin yang susah berputar seperti ini menyebabkan hembusan anginnya tidak kencang, sehingga fungsi kipas untuk mendinginkan dan menyegarkan udara tidak maksimal. Ruangan terasa tetap panas meski sudah menyalakan kipas angin. Ini semua karena kipas angin yang bermasalah dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kipas angin seret atau berputar lambat seperti ini jangan dipaksa dinyalakan terus, karena akan mengakibatkan suhu kipas cepat naik, panas berlebih, dan bisa menimbulkan kerusakan fatal seperti pengaman atau sekring atau fuse terputus, dan bahkan bisa mengakibatkan kipas angin mati total karena dinamo kipas angin terbakar. Kalau kipas angin kamu lemah dan males-malesan berputar seperti ini, jangan buru-buru dibawa ke tukang servis kipas angin. Coba dulu tonton video ini sampai akhir, karena di video ini saya akan membagikan cara saya dalam mengatasi dan memperbaiki kipas angin yang seret dan berputar pelan, dan hasilnya kipas angin bisa jadi normal dan berfungsi kembali. Sebenarnya cara mengatasi kipas angin yang berputar pelan itu gampang pakai banget. Tidak perlu keahlian khusus, dan bahkan bisa dilakukan oleh orang yang awam sekalipun. Kalau kamu setuju, share dan bagikan video ini di media sosialmu ya, biar teman kita yang lain juga bisa memperbaiki sendiri kipas angin yang seret di rumahnya. Bagaimana? Sudah di-share belum? Kalau sudah, kita lanjut ke video cara mengatasi kipas angin yang seret, berputar berat, bahkan macet atau tidak mau berputar. Hal pertama kali yang harus dilakukan saat kipas angin berputar pelan, berputar lambat, atau tidak mau berputar adalah jangan memaksakan untuk menyalakannya. Matikan kipas angin yang berputar tidak normal dengan segera. Langkah ini adalah langkah pencegahan agar kipas angin tidak bertambah parah kerusakannya. Kalau tetap dipaksa dinyalakan, kipas akan menjadi panas, dan jika panas di atas toleransi yang sudah ditentukan pabrik pembuat kipas angin, maka fuse akan putus jika kipas angin tersebut menggunakan fuse sebagai pengaman. Jika kipas angin tidak menggunakan fuse pengaman, biasanya kipas angin Cina, atau kalau istilah tukang servis disebutnya kipas angin RRT, maka dinamo kipas angin akan terbakar karena panas yang berlebih atau overheat. Tindakan selanjutnya adalah kita pindahkan kipas angin dari tempatnya. Misalnya kipas angin dinding yang berada di dinding atau kipas angin yang berada di meja, dan kita pindahkan ke tempat yang lebih luas untuk kita lakukan proses perbaikan dan penanganannya. Kita lanjut dengan proses membongkar kipas angin. Peralatan yang perlu kita siapkan adalah obeng plus dan obeng minus. Bisa obeng bolak-balik atau obeng plus dan obeng minus secara terpisah atau sendiri-sendiri. Yang kedua, kita siapkan tang. Bisa tang lancip seperti ini atau tang kombinasi seperti ini juga bisa. Kita mulai dengan membongkar kipas anginnya. Lepaskan baut tali kipas angin. Otomatis akan membuka jaring pengaman depan kipas angin. Lepaskan tutup pengunci baling-baling kipas angin. Lepaskan baling-baling kipas angin. Lepaskan pengunci jaring pengaman belakang kipas angin. Otomatis jaring pengaman belakang kipas angin juga akan terlepas. Lepas baut pengunci bodi plastik penutup dinamo.
Lepaskan bodi penutup dinamo dengan menggunakan obeng minus untuk mencongkelnya. Hati-hati ya, biar klip plastik penguncinya tidak patah. Lepaskan 4 baut pengunci rumah dinamo. Lepaskan spi pengunci dan penahan baling-baling kipas. Jika sudah, keluarkan rotor dan as dari rumahnya. Nah, terlihat ada kotoran di asnya ya. Kita bersihkan kotoran itu dengan menggunakan tisu atau kain halus yang kering. Kita cek juga apakah asnya sudah tergores parah atau belum. Jika sudah tergores parah, maka perlu dilakukan penggantian as. Di kesempatan lain, insya Allah saya bagikan cara mengganti as rotor kipas angin. Makanya jangan lupa subscribe ya, biar kalau saya ada video-video yang baru, kamu langsung dapat pemberitahuannya. Jika asnya berkarat, bisa dihilangkan dengan amplas halus ya. Kita lepaskan juga pengunci tiang asnya ya. Nah, ini sudah terlepas. Kita cek bagian bushingnya masih aman atau enggak. Kita lepas juga baut pengunci tiang yang untuk berputar ke kiri dan ke kanan itu ya, buat mengecek bushing belakang. Kita pastikan apakah bushing oblak atau tidak. Jika bushing sudah oblak, maka kita harus mengganti bushingnya. Silahkan tulis di komentar kalau memang mau dibuatkan cara mengganti bushing kipas angin. Insya Allah nanti saya buatkan videonya. Jika dirasa semua komponen normal semua, kita masuk ke inti solusi dari kipas angin yang seret, berputar lambat atau putaran lemah, yaitu dengan mengoleskan grease atau pelumas kipas angin. Gunakan saja yang ada di rumah ya. Kebetulan saya ada stoknya grease untuk CVT motor. Kita pakai saja yang ini. Kita ambil sedikit saja, bisa menggunakan obeng minus kecil atau apa saja, yang intinya bisa untuk mengambil grease dan mengoleskannya ke as kipas angin. Kita oleskan merata untuk as bagian belakang. Lakukan juga untuk as bagian depan. Biar makin mantap, kita oleskan juga untuk bushingnya. Kita oles di bushing bagian depan, lakukan juga di bushing bagian belakang. Jika sudah, kita rangkai kembali untuk kipas angin yang sudah kita bongkar. Masukkan as dan rotor ke bushing bagian depan. Tes dengan cara asnya diputar-putar, sudah lancar atau belum putarannya, dan juga agar grease atau gemuknya merata ke semua bagian yang berputar. Kita tambahkan grease lagi untuk bagian luar bushing depannya.
biar putaran kipas semakin maksimal. Putar-putar lagi agar pelumasnya merata. Sekarang kita pasang dinamonya. Awas jangan sampai terbalik ya. Biar tidak terbalik, tonton video saya yang ini. Cara membongkar kipas angin. Di situ ada tipsnya agar pemasangan dinamo tidak terbalik. Pastikan lubang baut rumah dinamo pas dengan lubang dinamonya. Ada semacam pengunci, jadi kalau belum pas masih bisa digeser-geser dan bisa bergoyang. Tapi kalau sudah pas, sudah mengunci, jadi tidak bergeser lagi. Paskan juga lubang baut tutup dinamo depan dengan lubang baut yang ada pada dinamo. Kita coba pastikan dengan memutar-mutar as kipas angin. Pastikan putaran lancar, tidak seret yang menandakan as kipas angin senter dan pelumas mulai bekerja. Lanjut, kita masukkan as penahan kipas angin ke lubangnya. Lalu kunci dengan mengencangkan baut penguncinya. Untuk silnya jangan sampai lupa dipasang ya. Tidak usah terlalu kencang ya, secukupnya saja. Bisa dicek dengan cara menarik kepala dinamo. Jika sudah tidak bisa tertarik alias seperti mentok sesuatu, itu sudah cukup. Selanjutnya, kita pasang pengunci penggerak kiri kanannya. Saatnya kita lakukan pengetesan untuk memastikan bahwa kipas angin sudah normal dan berfungsi kembali. Putarannya sudah kencang dan tidak seret lagi. Kita colokkan ke stop kontak listrik, lalu kita tarik pengait saklarnya untuk menyalakan. Hati-hati memegangnya ya, jangan sampai kesetrum. Alhamdulillah, sudah berputar ya, dan putarannya ini kencang. Ini saya pasang dulu pin atau spi pengunci baling-balingnya. Nanti saya gunakan untuk menempelkan tisu agar terlihat jelas putarannya di kamera. Nah, ini saya pasang tisu bekas yang kita gunakan untuk membersihkan as tadi. Seperti itu ya penampakannya. Yang penting sahabat semua tahu kalau kipas ini sudah berputar kencang kembali. Oke, kita coba nyalakan ya. Nah, terlihat kan putarannya? Tuh, sampai terlepas tisunya. Nah, ini sudah beres testingnya ya. Jangan lupa cabut lagi colokannya dari stop kontak listrik. Dan kita lanjutkan memasang kembali kipas angin yang barusan kita bongkar dan kita perbaiki. Pasang bodi plastik rumah dinamo. Pastikan semua klip pengunci sudah mengunci dengan sempurna. Lanjut, kita pasang baut pengunci bodi plastik rumah dinamo. Ada 4 baut ya. Petunjuk detail dan lengkap ada di video saya tentang cara bongkar pasang kipas angin dinding ya. Bisa dicek di atas ini linknya. Setelah semua baut terpasang, kita lanjutkan dengan memasang pin atau sepi penahan baling-baling kipas angin. Ini baling-baling dan jaring pengaman masih basah ya. Tadi mumpung dibongkar, jadi sekalian saya bersihkan total. Kita lap dulu biar airnya kering. Tahap selanjutnya sahabat, kita pasang jaring pengaman belakangnya. Lalu kita kunci dengan baut plastik penguncinya. Tingkat kekencangan secukupnya saja ya sahabat ya. Karena ini plastik, jadi kalau kita paksakan kencang sekali, nanti malah dol bautnya. Setelah kencang, lanjutkan dengan memasang baling-baling kipasnya. Pastikan klip atau sepinya pas di lubang yang ada di belakang baling-baling ya sahabat, agar kipas angin ada penahan saat berputar. Jika sudah,
kunci baling-baling dengan baut plastik penguncinya. Ini juga ada triknya sahabat, makanya tonton video rahasianya di sini nih. Kencangkan baut plastik penutup secukupnya saja ya sahabat. Nah, baling-baling kipas sudah terpasang dengan rapi dan sempurna. Saatnya kita pasang jaring pengaman bagian depan kipas angin. Pastikan untuk besi keliling masuk ke rel plastik tali pengikat jaring kipas angin ya sahabat. Sekalian diputar agar tulisannya sesuai sahabat, tidak terbalik, sehingga ada nilai estetiknya saat terpasang. Ini sepele dan tidak berpengaruh kemana-mana sih, tapi dari sini terlihat kerapian hasil kerja kita ya. Jika jaring pengaman sudah pas di posisi relnya, selanjutnya kita kunci dengan mengencangkan baut tali sabuk pengaman kipas angin. Kita pastikan sekali lagi sahabat, apakah benar-benar sudah sembuh kipas angin kita yang seret, berputar lambat dan pelan. Kita colokkan ke stop kontak dan kita tarik saklarnya. Ini speed 1. Yang ini speed 2. Nah, yang ini speed 3. Alhamdulillah, sudah normal kembali sahabat. Sudah sembuh ya seretnya, sudah berputar kencang. Nah, ini posisi sudah terpasang di tembok. Kipas angin siap mendinginkan dan menyejukkan udara sahabat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan share ya sahabat ya. Karena sedikit dari kita, sederhana buat kita, bisa jadi itu hal yang sangat bermanfaat buat orang lain. Tetap semangat berbagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.